Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Dengan anggota kelompok 1 yaitu saya, Ashika, kemudian ada Audi, ada Salsabila, ada Devina, ada Azahra, ada Zahwa, ada Flora, ada Ayu Nur Aisyah, dan juga ada Cabi Basak. Selanjutnya adalah latar belakang dari upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Kesehatan merupakan kebutuhan primer yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Dalam Islam, kesehatan memiliki kedudukan istimewa sebagai bagian dari tujuan syariat, yaitu menjaga jiwa atau hifzi an-nafs. Ajaran Islam menekankan pentingnya hidup bersih dan sehat, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Namun, realitasnya di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap kesehatan itu masih rendah, meskipun mayoritasnya beragama Islam. Untuk mengatasi kesenjangan ini, promosi kesehatan itu perlu sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam strategi promosi kesehatan ini, contohnya adalah melalui pendekatan dakwah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana Islam mendefinisikan konsep kesehatan. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip fundamental yang membentuk upaya promosi kesehatan secara kesehatan global. Yang ketiga, bagaimana konsep promosi kesehatan dapat direkonstruksi dan dirumuskan secara khas dalam perspektif Islam, sehingga mampu mengintegrasikan nilai-nilai teologis dengan pendekatan ilmu kesehatan modern. Yang keempat, nilai Islam apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis yang dapat berfungsi sebagai landasan normatif untuk mendukung dan mendorong perilaku hidup sehat. Yang kelima, apa saja bentuk strategi promosi kesehatan Islam yang paling efektif dan relevan untuk diimplementasikan. Transformasikan prinsip-prinsip teoritis menjadi kesadaran dan tindakan nyata di masyarakat. Yang keenam, bagaimana model implementasi promosi kesehatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara konkret dan sistematis dalam berbagai tataran sosial. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan secara mendalam konsep kesehatan menurut Islam sebagai sebuah paradigma yang utuh, menyatukan dimensi jasmani dan rohani sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang kedua, menguraikan prinsip-prinsip dan pendekatan utama dalam konsep promosi kesehatan secara umum. Yang ketiga, menjabarkan kerangka konsep promosi kesehatan dalam perspektif Islam yang sistematis, koheren, dan relevan dengan tantangan kesehatan kontemporer. Yang keempat, mengidentifikasi dan menganalisis secara terperinci nilai-nilai Islam yang mendukung promosi kesehatan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai fondasi argumentasi. Yang kelima, memaparkan beragam alternatif strategi promosi kesehatan Islam yang aplikatif dan berpotensi untuk mendorong perubahan perilaku sehat di kalangan masyarakat muslim. Yang keenam, menjabarkan model-model implementasi promosi kesehatan berbasis ajaran Islam yang dapat diaplikasikan sebagai praktis dan berkelanjutan sebagai level komunitas. Lalu ada manfaat. Yang pertama, memberikan kontribusi pemikiran pada khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan studi ilmu kesehatan masyarakat yang beririsan dengan wacana keislaman. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat umum bahwa praktik hidup sehat merupakan bagian penting dari ketaatan dalam beragama, sehingga mendorong terbentuknya perilaku sehat yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjadi acuan dalam penyusunan strategi komunikasi kesehatan berbasis nilai-nilai Islam yang efektif dan diterima oleh masyarakat muslim. Dan yang keempat, mendorong lembaga keagamaan seperti masjid, pesantren, dan majelis taklim untuk menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Yang pertama yakni konsep sehat dalam perspektif global. Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO mendefinisikan sehat sebagai keadaan utuh secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekedar tidak adanya penyakit ataupun kelemahan. Definisi ini menekankan bahwa kesehatan adalah kondisi positif yang mencakup kesejahteraan secara menyeluruh. Pandangan ini mengakui bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan fondasi bagi pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Lalu yang kedua ada konsep sehat dalam Perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Definisi ini menekankan pada pendekatan yang mencakup 4 aspek utama, yakni fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Konsep ini mengakui bahwa kesehatan bukan sekedar tidak adanya penyakit, tetapi merupakan kondisi sejahtera yang memungkinkan individu berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Definisi ini menekankan pada 3 aspek utama, yakni fisik, jiwa, dan juga sosial. Konsep dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa kesehatan bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit, melainkan suatu kondisi positif yang memungkinkan setiap individu untuk hidup secara produktif. Yang ketiga yakni promosi kesehatan. Promosi kesehatan menurut WHO mendefinisikan sebagai proses memampukan orang untuk dapat meningkatkan pengendalian atas faktor-faktor penentu kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesehatan mereka. Definisi ini menekankan konsep pemberdayaan sebagai inti dari promosi kesehatan, yang mana tujuannya adalah agar individu dan masyarakat memperoleh kemampuannya untuk mengendalikan berbagai faktor yang mempengaruhi status kesehatan mereka.
Sementara itu, pada SK Menteri Kesehatan nomor 585 tahun 2007 menekankan promosi kesehatan sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Konsep kesehatan dalam Islam, di mana dalam perspektif Islam, kesehatan merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan juga disyukuri. Kesehatan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, mental, sosial, dan juga lingkungan. Sehat menurut Islam berarti tercapainya keseimbangan antara seluruh unsur manusia, jasad, akal, dan juga roh, dalam menjalankan fungsi kehidupannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Islam memandang bahwa tubuh manusia adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh sebab itu seorang muslim dituntut untuk memelihara tubuhnya dari segala bentuk kerusakan dan juga penyakit. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam ajaran Islam, yaitu la dororo wala diror, di mana tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam etika kesehatan Islam. Selain itu, dalam pandangan Islam, kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Seorang muslim yang sehat dapat memberikan manfaat lebih besar bagi keluarganya, masyarakat, dan juga agamanya. Sebaliknya, ketika seseorang mengabaikan kesehatannya hingga menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan umat. Landasan kesehatan menurut ajaran Islam, di mana landasan kesehatan dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Banyak ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya menjaga tubuh dan menghindari hal-hal yang merusak diri. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang memiliki arti, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini menjadi dasar moral bagi umat Islam untuk menghindari perilaku yang dapat membahayakan kesehatan seperti pola makan tidak sehat, kurang menjaga kebersihan, dan juga kebiasaan buruk lainnya. Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan nilai pencegahan dalam sabdanya, yang mana sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa menjaga kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab pribadi terhadap amanah Allah berupa tubuh dan juga kehidupan. Selanjutnya adalah kesehatan dalam konteks rukun Islam. Rukun Islam ini merupakan pilar utama dalam kehidupan seorang muslim, di mana masing-masing rukun memiliki hubungan erat dengan kesehatan. Misalnya yang pertama adalah ibadah sholat yang membutuhkan kebersihan melalui wudhu, yang secara medis berfungsi menjaga kebersihan tubuh dan mencegah penyakit. Dan puasa dalam bulan Ramadan tidak hanya melatih pengendalian diri, tetapi juga terbukti memberikan manfaat fisiologis bagi sistem pencernaan dan juga metabolisme tubuh. Demikian pula, zakat mengajarkan pentingnya keseimbangan sosial dan ekonomi yang secara tidak langsung mendukung kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah haji, juga menuntut kondisi fisik yang kuat dan persiapan kesehatan yang matang, sehingga kesehatan menjadi syarat penting dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Dengan demikian, penerapan rukun Islam sebenarnya mencerminkan prinsip hidup sehat yang terintegrasi dalam ajaran agama. Selanjutnya adalah kesehatan dalam konteks rukun iman, di mana rukun iman berperan dalam membentuk cara pandang spiritual terhadap kesehatan, dan iman kepada Allah menumbuhkan kesadaran bahwa tubuh adalah amanah yang harus dijaga. Iman kepada takdir menumbuhkan sikap ikhlas ketika sakit, namun juga mendorong usaha maksimal dalam mencari kesembuhan, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, dan juga hari akhir mendorong umat Islam untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, menghindari perbuatan yang merusak diri, dan juga memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya untuk amal kebaikan. Dalam konteks ini, kesehatan bukan sekadar kebutuhan duniawi, tetapi bagian dari perjalanan spiritual menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep promosi kesehatan secara umum. Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan masyarakat mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatannya dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit. Menurut WHO dalam Ottawa Charter 1986, promosi kesehatan berfokus pada edukasi untuk mengubah perilaku yang tidak sehat. Hal ini penting karena kesehatan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan lingkungan yang saling berinteraksi. Prinsip utama promosi kesehatan adalah pemberdayaan, partisipasi masyarakat, keadilan sosial, dan kerjasama lintas sektor. Misinya meliputi seperti advokasi, pemberdayaan, dan mediasi yang menegaskan bahwa promosi kesehatan adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Konsep promosi kesehatan dalam Islam merupakan integrasi antara prinsip modern di era sekarang dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang dahulu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam agama Islam, kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani karena sebagai tanda syukur kita dan sikap amanah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan tubuh yang sehat dan lengkap. Secara umum, promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok untuk menerapkan gaya hidup yang dapat menciptakan kebijakan dan lingkungan yang sehat dan bersih. Dalam kesehatan masyarakat juga, promosi kesehatan juga menekankan bahwa kesehatan optimal adalah keseimbangan antara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Adapun upaya yang dilakukan bersifat menyeluruh dan berkesinambungan dalam perspektif Islam ada 4, yaitu yang pertama promotif, yang itu peningkatan dilakukan melalui dakwah dan pendidikan untuk menanamkan kesadaran hidup sehat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu preventif, yaitu pencegahan dilakukan melalui praktik kebersihan seperti toharoh, puasa, larangan makanan haram, dan gaya hidup sehat. Yang ketiga adalah kuratif, yaitu pengobatan. Ketika sakit, Islam itu mengajarkan kita untuk berdoa
bertawakal dan berikhtiar bagaimana kita cara sembuh dan pengobatan secara perawatan yang terbaik. Yang keempat adalah rehabilitatif, yaitu pemulihan, upaya pemulihan fisik dan mental setelah sakit atau musibah dengan tetap menjaga badan dan semangat beribadah yang secara konsisten. Perspektif Islam ini tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Dan janganlah kamu membenci terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang nilai-nilai yang mendukung upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan perubahan hidup bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam bidang kesehatan. Salah satu nilai yang ditekankan oleh agama Islam yaitu tentang kebersihan al-taharah. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, at-tahuru syatrul iman, Sadaqallahul azim, yang artinya kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Hadis ini menjelaskan bahwa kebersihan bukan hanya sekedar kebersihan secara fisik, namun juga merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari cara kita berwudu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, hingga melakukan hal-hal yang membuat kita memiliki gaya hidup bersih dan sehat. Selain itu, secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang pola makan yang sehat dan seimbang di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim, yang artinya makan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, ayat ini mengajarkan kita pentingnya untuk menjaga konsumsi makanan secara seimbang dan tidak berlebihan, yang akan berdampak langsung dalam pencegahan obesitas dan penyakit metabolik. Selain itu, kita dianjurkan untuk memilih makanan secara halal dan benar, baik dan suci, sesuai dengan ajaran Islam yang telah Allah perintahkan untuk mendorong gaya hidup sehat. Secara keseluruhan, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis merupakan landasan normatif bagi umat Islam untuk menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, perilaku hidup bersih dan sehat ini bukan hanya sekedar tentang aspek fisik, tapi juga mencakup keseimbangan antara fisik, jasmani, rohani, dan sosial yang dirancang di dalam kerangka syariah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sasaran upaya promosi kesehatan. Supaya promosi kesehatan kita berjalan dengan baik dan efektif, maka kita memerlukan sasaran. Yang pertama adalah sasaran primer, yaitu seperti individu sehat, pasien, dan juga keluarga. Yang kedua adalah sasaran sekunder, yaitu pemuka masyarakat. Ada pemuka informal, seperti pemuka adat, pemuka agama, lalu ada pemuka formal, yaitu pejabat pemerintahan, petugas kesehatan, lalu ada media massa, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah sasaran tersier, yaitu para pemangku kebijakan politik yang membuat dan merumuskan rancangan dan kebijakan mengenai kesehatan dan bidang-bidang terkait, serta memfasilitasi dan menyediakan sumber daya supaya upaya promosi kesehatan kita berjalan dengan baik, sehingga kita dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat luas. Selanjutnya adalah strategi promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Agama Islam menganjurkan kita untuk selalu hidup bersih dan sehat, mulai dari berwudu, mencuci tangan, hingga mandi besar. Nah, strategi kesehatan ini bukan hanya sekedar pendidikan atau penyuluhan saja, tetapi juga proses pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan, memelihara, dan meningkatkan kondisi kesehatan. Menurut WHO tahun 1994 dan Noto Atmojo tahun 2007, strategi promosi kesehatan mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya atau strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk membantu masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Yang kedua adalah bina suasana. Bina suasana merupakan penciptaan suasana kondusif supaya seperti pasien, individu sehat, dan keluarga dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Nah, bina suasana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bina suasana individu. Nah, seperti namanya, bina suasana individu. Bina suasana ini dilakukan oleh individu-individu seperti tokoh masyarakat yang menjadi panutan dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu yang kedua adalah bina suasana kelompok. Dari individu tadi, terbentuklah kelompok-kelompok masyarakat yang dapat membantu untuk menerapkan gaya perilaku hidup bersih dan sehat tadi, seperti kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Contohnya pengurus ketua RT, pengurus rukun warga atau RW, majelis pengajian, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bina suasana publik. Bina suasana publik dilakukan oleh masyarakat umum melalui media massa atau media komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Sehingga sasarannya itu merupakan masyarakat luas dan masyarakat umum.
Yang ketiga, adanya advokasi. Advokasi merupakan usaha mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam komunikasi persuasif ataupun suatu proses untuk memperoleh komitmen yang dilakukan secara persuasif menggunakan media informasi secara akurat dan tepat. Advokasi sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, mengetahui atau menyadari adanya masalah. Kedua, tertarik untuk mengikuti masalah tersebut atau mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, peduli terhadap masalah tersebut sehingga dapat memberikan alternatif solusi. Yang keempat, sepakat untuk sama-sama memecahkan masalah tersebut. Dan yang kelima, memutuskan untuk menindaklanjuti kesepakatan sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Implementasi promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, menjaga kesehatan bukan hanya sekedar anjuran, tetapi kewajiban agama, karena menjaga kesehatan agar tetap sehat itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 menegaskan larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, termasuk dalam gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, makan berlebihan, atau malas berobat. Nah, pada implementasi promosi kesehatan dalam perspektif Islam ini, yang pertama terdapat melalui dakwah sebagai media komunikasi kesehatan berbasis syariat. Terdapat nilai-nilai syariat yang digunakan sebagai instrumen edukasi kesehatan yang kontekstual. Dalam praktik seperti wudhu dan taharah tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah, tetapi itu dapat dikembangkan sebagai strategi promosi personal hygiene dan pencegahan penyakit berbasis perilaku bersih. Nah, terdapat juga dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 menyerukan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Itu dapat menjadi dasar kampanye gizi seimbang serta pengendalian dalam mengonsumsi makanan. Nah, melalui ajaran seperti puasa, tawakal, dan sabar juga memiliki dimensi terapeutik yang dapat penguatan kesehatan mental. Nah, yang kedua yaitu melalui integrasi nilai kesehatan Islami dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan. Dalam seperti institusi pendidikan formal maupun komunitas keagamaan, ini dapat menjadi wahana internalisasi perilaku kesehatan. Nah, pada materi fikih dan akidah di sekolah atau madrasah itu dapat dikontekstualisasikan dengan edukasi sanitasi, nutrisi, atau kesehatan reproduksi sesuai prinsip syariat. Nah, di lingkungan ibadah, penyuluhan kesehatan dapat disisihkan setelah pengajian, sementara kadar kesehatan itu dengan Islami dapat dibentuk melalui organisasi remaja masjid atau rohis. Nah, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS juga dapat diintegrasi dalam kegiatan keagamaan seperti cuci tangan sebelum sholat berjamaah, penyediaan makanan sehat saat buka puasa bersama, hingga tata kelola sanitasi fasilitas ibadah. Baik, di sini kami sudah mengambil tema studi kasus, yaitu tentang kesehatan mental remaja lewat TikTok dalam perspektif Islam. Seperti yang udah tertera dalam PPT ini, terlihat ada banyak berbagai konten, mulai dari konten Ustadz Hanan Ataki, Kadam Sidik, dan berbagai macam. Mengapa kami mengambil kesehatan mental dan juga mengambil media dari platform TikTok? Karena TikTok sebagai salah satu media sosial paling populer di kalangan remaja untuk sekarang, dan juga sangat booming di kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Platform ini tidak hanya menjadi tempat mencari hiburan, tetapi juga wadah untuk menyebarkan seluruh edukasi termasuk seputar isu kesehatan mental dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui, remaja sekarang itu sangat mudah sekali overthinking, burnout, rasa tidak percaya diri terhadap dirinya. Dan ada pun data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, sekitar 17% remaja Indonesia memperlihatkan gejala stres atau kecemasan dengan tingkat ringan hingga sedang maupun ada yang berat. Dan TikTok itu adalah media yang paling populer di kalangan remaja. Di dalam konten-konten tersebut, terdapat banyak sekali edukasi yang mengulas bagaimana promosi kesehatan mental yang dapat diterapkan dan diterapkan dalam kehidupan remaja seperti nilai kesabaran, nilai rasa syukur, dan tawakal. Dengan menghadirkan konten yang kreatif, ringan, dan berlandaskan ajaran Islam, TikTok bisa berpotensi menjadi dakwah digital yang efektif dan dalam meningkatkan kesadaran serta kesejahteraan psikologis terhadap remaja di Indonesia. Kesimpulannya adalah promosi kesehatan dalam perspektif Islam menekankan keseimbangan antara kesehatan jasmani, rohani, dan sosial sebagai wujud aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kesehatan bukan hanya bentuk fisik, tapi juga bentuk ibadah dan syukur atas nikmat kehidupan. Islam telah memberikan pedoman hidup sehat melalui ajaran kebersihan, toharoh, pola makan halal dan thayyib, serta larangan berlebihan, israf. Nilai ini sejalan dengan prinsip promosi kesehatan yang menekankan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan berbasis nilai Islam, promosi kesehatan dapat diterapkan secara efektif untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan anak mulia. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan landasan moral bagi terciptanya kesehatan yang holistik dan berkelanjutan. Saran dari kami, yang pertama, bagi pemerintah dan lembaga kesehatan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam program promosi kesehatan nasional. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan dan juga akademisi dapat melakukan penelitian dan inovasi mengenai pendekatan promosi kesehatan yang berbasis nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, bagi lembaga keagamaan seperti masjid, pesantren, dan juga majelis dapat menjadi pusat pembelajaran dan edukasi kesehatan masyarakat melalui kegiatan keagamaan dengan materi kesehatan. Yang keempat, bagi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran diri bahwa menjaga kesehatan merupakan suatu bentuk ibadah dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami kelompok 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.